Perkenalkan, nama saya Rita Mantiri Tangkudung, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung. Salam sehat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan karena di saat ini kita boleh mengikuti bersama-sama pengenalan lingkungan sekolah dari SMK Negeri 2 Bitung dengan materi tata krama siswa. Pengertian tata krama adalah sopan santun yang disepakati dalam suatu lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama itu sama dengan artinya atau adat sopan santun atau sering disebut etika. Dan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Contohnya pada waktu masih kanak-kanak, orang tua sudah melatih kita untuk menerima pemberian orang dengan ucapan terima kasih, atau orang tua sudah melatih kita dengan mengucapkan salam, selamat malam atau selamat pagi. Tata krama terdiri atas dua kata, yaitu tata dan krama, yang berarti tata itu berarti adat atau aturan atau norma dan peraturan, sedangkan krama itu berarti sopan santun, kelakuan atau tindakan atau suatu perbuatan. Dengan demikian tata krama berarti kebiasaan sopan santun. Tata krama yang semula berlaku di lingkungan yang terbatas, misalnya dalam lingkungan keluarga, lama-kelamaan itu dapat merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas, misalnya lingkungan sekolah atau pergaulan di masyarakat. Bahkan yang lebih luas lagi, sekarang ini adalah tata krama lewat dengan menggunakan media sosial. Karena ada aturan atau undang-undang informasi teknologi yang mengatur tata krama dalam bermedia sosial. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan masyarakatnya yang bermacam-macam budaya atau berbudaya dan berbudi luhur yang kental dengan aturan yang tidak tertulis, yang sangat bagus. Di mana tata krama mengatur tata cara kita untuk berbicara, ada tata krama makan, tata krama dalam bertamu, atau mengunjungi keluarga atau sobat kenalan, tata krama dalam berpenampilan, tata krama dalam pergaulan, ada tata krama terhadap orang yang berbeda usia atau orang yang lebih tua dari kita, maupun tata krama di dalam bekerja, dan terutama tata krama sebagai seorang siswa. Tata krama juga dalam bersolek, dalam meminta bantuan, ada bermacam-macam tata krama dalam berbicara di depan umum, dan tata krama lainnya yaitu kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari lainnya yang kita tidak sadari membutuhkan tindakan kita untuk berlaku sopan santun, dan itu sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang yang bertata krama dengan baik, dia akan menjadi suatu pribadi yang sangat dihormati, yang sangat disegani dan disenangi orang lain. Dia mempunyai lebih percaya diri di dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang akan kita bicarakan di sini sekarang adalah tata krama sebagai siswa di sekolah, di mana tata krama di sekolah adalah aturan atau kebiasaan yang dibuat oleh pihak sekolah dengan tujuan untuk mengatur agar setiap individu atau setiap orang maupun aktivitas di dalam sekolah itu bisa menunjang visi misi yang ada di sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Wujud tata krama di sekolah masa yang biasa kita kenal adalah tata tertib di sekolah, yang mana tata tertib ini harus dipatuhi oleh semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Tujuan daripada siswa bersekolah adalah untuk mendapatkan ilmu setinggi-tingginya. Dalam melaksanakan kewajiban belajar, kita juga harus mengindahkan tata krama dan sopan santun yang ada di lingkungan sekolah kita.
Ada beberapa contoh tata krama yang ada di sekolah, yaitu tata krama dalam bergaul, di mana di situ diajarkan tata krama kita berbicara sopan di hadapan guru, dalam kita mengucapkan salam, kita tidak memotong pembicaraan guru, dan jika terpaksa kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Tata krama bergaul antar siswa yang ada di sekolah tersebut, di mana harus menghormati kakak kelas yang ada, agar supaya tidak ada kesenjangan antara kakak kelas dan adik kelas, tetapi saling menghormati itu harus tetap ada. Harus saling menolong dan membantu, tetapi ada kekecualian. Bukan berarti saling membantu ketika menghadapi ujian, artinya membantu dalam hal-hal tertentu. Kemudian tata krama dalam berpakaian dan berhias, di mana sebagai seorang siswa harus berpakaian menggunakan seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang ada, dan berpakaian itu harus bersih dan rapi. Kemudian tidak memakai perhiasan atau bermakeup, khususnya untuk siswa putri. Dan pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Dan ada bermacam-macam tata krama dalam berpakaian agar supaya menunjukkan identitas kita sebagai seorang siswa. Kemudian tata krama dalam belajar, di mana seorang siswa itu dia harus membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang sudah diatur dalam sekolah. Kemudian dia harus hadir di sekolah tepat pada waktunya atau disiplin. Kemudian jika ingin keluar ruangan, dia harus meminta izin kepada guru. Dan aturan-aturan yang dituangkan dalam tata tertib sekolah. Ada juga tata krama dalam pergaulan, tata krama dalam berkenalan, di mana kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling berjabatan tangan, dan saling memandang. Kemudian siswa juga harus diajar tata krama untuk bertamu atau mengunjungi keluarga, sahabat, kenalan, di mana kita harus menepati janji yang sudah kita buat sebelumnya. Tata krama berbicara, berkata, kita harus sopan santun, kita harus menjaga perkataan kita, lidah kita, agar supaya jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian jangan kita memotong pembicaraan orang lain, dan perhatikan ketika kita berbicara itu dengan siapa kita berbicara. Mungkin kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, atau kita berbicara dengan guru, atau kita berbicara dengan adik kelas kita, dan lain-lain sebagainya. Dan ada akibat jika kita melanggar tata krama, di mana siswa itu akan dianggap sebagai siswa yang tidak beradab atau tidak tahu sopan santun jika kita melanggar tata krama atau kita tidak mengikuti tata krama yang ada. Dan biasanya akan dikenakan sanksi baik secara lisan ataupun tulisan jika itu sudah melanggar tata krama yang diatur sesuai dengan tata tertib di sekolah. Dan yang lebih parah lagi, jika siswa tersebut melanggar aturan atau tata tertib di sekolah, tentu dia akan dikeluarkan dari sekolah. Demikian yang boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam sehat. SMK bisa, SMK hebat.